Ora Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, senang sekali kita berjumpa kembali. Kita dipertemukan melalui akun YouTube ini oleh firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita yang diambil dari Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yakni khotbah bagi kita di minggu Advent pertama di tahun 2022. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah membimbing kami, menuntun kami hingga hari ini kami masuk kepada perenungan di minggu Advent yang pertama di tahun 2022. Berkatilah kami ya Tuhan. Tuntun dan ajari melalui Roh-Mu yang kudus. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan diberikan judul Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan roh pengertian, roh nasihat dan roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataan seperti dengan tongkat. Dan dengan nafas mulutnya, ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang, tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba. Dan macam tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Alkisah ada cerita tentang seorang raja yang bijaksana. Raja tersebut mengadakan sebuah sayembara dengan mengangkat tema tentang kedamaian. Semua masyarakat berlomba-lomba untuk ikut dalam sayembara lukisan itu. Ratusan bahkan ribuan peserta turut ambil bagian untuk memeriahkan sayembara lukisan yang diadakan oleh raja yang bijaksana itu. Dari ribuan lukisan yang masuk nominasi, ada 2 buah lukisan yang benar-benar memikat hati sang raja. Tetapi apapun itu, keputusan harus diambil untuk memilih satu dari kedua lukisan yang memikat hati sang raja itu, yang diputuskan sebagai pemenang. Raja menyeleksi kedua lukisan. Lukisan yang pertama menggambarkan sebuah danau yang sangat tenang. Danau yang sangat jernih. Sehingga karena jernihnya permukaan danau itu bagaikan cermin yang memantulkan kedamaian
dari gunung-gunung yang menjulang mengelilingi danau itu. Di atas danau itu terbentang langit dengan awan putih berarak. Semuanya orang yang memandang lukisan itu, bukan hanya sang raja, pasti akan berpendapat bahwa lukisan inilah lukisan yang terbaik sekaligus sebagai pemenang untuk menggambarkan kedamaian sebagaimana yang diinginkan oleh sang raja. Tidak lama kemudian sang raja memeriksa lukisan yang kedua. Temanya hampir sama, menggambarkan sebuah pegunungan, tetapi bukan pegunungan yang hijau seperti yang dibayangkan kebanyakan orang. Tetapi apa yang digambarkan oleh pelukis kedua adalah pegunungan yang kering kerontang, bahkan tandus, hampir-hampir tak ada kehidupan. Di atas pegunungan yang tandus itu terlukis langit yang merah sekaligus kehitam-hitaman, menandakan akan turun badai hujan yang deras dan kilat di sela-sela badai itu tampak menyambar-nyambar liar. Di sisi gunung ada air terjun yang deras berbuih-buih, yang sama sekali tidak menggambarkan ketenangan. Namun di dalam lukisan itu ada sesuatu yang menarik. Di balik air terjun itu tumbuh semak-semak kecil di atas sela-sela batu, dan di dalam semak itu seekor burung pipit yang kecil meletakkan sarangnya. Di tengah riuh rendahnya air terjun, seekor burung pipit itu mengerami telurnya dengan tenang. Ia tidak terganggu dengan derasnya air terjun itu. Ia juga tidak gelisah dengan kilat yang menyambar di langit. Bahkan ia tidak merasa ketakutan dengan badai yang akan menghantam. Kemudian di akhir sayembara, raja mengambil keputusan antara dua lukisan yang sudah ia perhatikan dengan saksama. Dan semua orang terkejut. Ternyata raja memutuskan lukisan kedualah yang menjadi pemenangnya. Mengapa demikian? Karena damai bukan berarti ketika kita berada di tempat yang tanpa keributan, tanpa kekacauan, tanpa kesulitan, atau pekerjaan yang mengganggu. Kedamaian hati adalah kedamaian yang dengan tenang, penuh dengan sejahtera, meskipun berada di tengah-tengah keributan yang luar biasa. Sama seperti gambaran yang digambarkan oleh lukisan tadi, lukisan yang kedua, permasalahan datang silih berganti. Persoalan dengan gilirannya datang seolah-olah mengantri. Maka manusia bertanya, masihkah ada damai? Di tengah-tengah keadaan yang penuh dengan ketidakdamaian, masihkah ada damai? Karena dunia memang penuh dengan kekacauan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di Minggu Advent kali ini, kita diingatkan bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh nats firman Tuhan ini, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruknya yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Apa yang disampaikan oleh Yesaya ini merupakan gambaran tentang datangnya Immanuel, datangnya Yesus Kristus Juru Selamat itu, yang kehadirannya digambarkan seperti oase di padang gurun, yang kehadirannya digambarkan seperti pelangi di tengah badai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehadiran Sang Raja Damai itu akan merubah seluruh tatanan kehidupan, akan merubah kebiasaan, dan akan merubah sesuatu yang dianggap orang sebagai gambaran daripada kehidupan yang penuh
dengan pertentangan, penuh dengan kekacauan, penuh dengan ketidakadilan. Namun kehadiran Sang Raja Damai itu akan membawa sebuah pemulihan, yakni sebuah perdamaian. Apa yang digambarkan dalam nats firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita 3 jenis pemulihan sebagaimana yang diungkapkan dalam nats firman Tuhan ini. Yang pertama ialah pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah itu sendiri. Digambarkan di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, di mana Allah menyatakan kasih-Nya sekaligus menyatakan keadilannya. Kasih dan keadilan dibawa oleh Sang Raja Damai secara bersamaan. Dan kasih dan keadilan itu merupakan kunci daripada hubungan yang dipulihkan antara Allah dengan manusia yang penuh dengan cerca dan dosa. Hal ini dinyatakan oleh tunas dari tunggul Isai yang dipenuhi oleh Roh Tuhan dan memimpin dengan adil. Pemulihan kedua adalah pemulihan hubungan antara manusia dengan alam. Sebagaimana yang bisa kita baca di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Pertama-tama lukisan yang digambarkan adalah sebuah harmoni antara alam dengan alam itu sendiri. Namun di tengah-tengah harmonisasi itu, manusia dan alam tidak akan bermusuhan lagi, tidak akan bertentangan lagi. Baik manusia maupun alam hidup bersama, bercengkrama, memuliakan pencipta mereka. Pemulihan yang ketiga adalah pemulihan hubungan antara manusia dengan manusia. Sebagaimana yang diungkapkan di ayat yang ke-10. Sesungguhnya bisa kita baca hingga ayat yang ke-16. Saudara yang terkasih, apa yang digambarkan dalam nats firman Tuhan ini menyatakan bahwa sisa-sisa orang yang selamat akan dihimpun, akan bersama-sama, akan bersyukur kepada Allah yang akan dan telah menyelamatkan mereka. Inilah merupakan gambaran damai oleh Sang Raja Damai yang akan dan telah datang itu. Damai yang ada dalam pembacaan nats firman Tuhan ini adalah damai yang dialami karena pengenalan akan Tuhan. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, damai yang dikatakan dalam nats firman Tuhan ini bukan hanya berbicara soal damai yang akan kita terima di hari penghakiman, di hari kedatangan Allah yang kedua kali itu. Tetapi damai ini akan betul-betul terwujud dalam kehidupan manusia maupun ciptaan lainnya. Karena ini adalah damai dari Allah, maka pewujudannya adalah dengan pengenalan akan Allah itu sendiri. Dikatakan di ayat yang ke-9, seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Damai yang didasari oleh karena karya Allah itu sendiri. Bukan hanya karena perut yang kenyang karena banyak makanan. Bukan hanya karena banyaknya minuman di bulan Desember yang penuh dengan pesta perayaan. Bukan hanya soal berdamai dengan sesama pada akhir tahun. Bukan. Tetapi manusia tidak akan dapat mewujudkan damai tanpa Tuhan, tanpa pengenalan akan Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan itulah, maka kita merayakan Sang Natal itu. Kita menantikan Sang Raja Damai itu. Dan ketika kita berdoa, datanglah Raja Damai, adalah sebuah keyakinan sekaligus permohonan agar karya perdamaian Allah itu dinyatakan, tetapi juga sebuah pengharapan bahwa damai Allah dapat terwujud di tengah berbagai situasi yang kita alami. Saudara yang terkasih, maka firman Tuhan ini
menuntun kita untuk menyediakan ruang hati kita untuk diisi oleh karunia, kasih, dan pengenalan akan Allah itu. Kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang harum di hadapan Allah, melayani Tuhan dengan semangat kasih Kristus itu, membuka diri untuk mengalami pertobatan setiap hari, sehingga semakin menyerupai Sang Raja damai itu. Bahkan menghidupi kasih Kristus dengan menjadi pelaku kasih sejati bagi sesama dan ciptaan yang lainnya. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai. Bila terjadi kebencian, pakailah kami untuk membawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, maka pakailah kami pembawa pengampunan. Bila ditemukan perselisihan, maka jadikanlah kami pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, maka pakailah kami pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah kami pembawa kebenaran. Bila terjadi kesedihan, pakailah kami menjadi sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, maka pakailah kami pembawa terang. Tuhan, semoga kami lebih ingin menghibur daripada dihibur. Kami lebih terpanggil untuk memahami daripada sekedar dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, kami akan menerima. Dengan mengampuni, kami akan diampuni. Dengan mati suci, kami akan bangkit lagi untuk hidup selamanya.